Sidang korupsi lahan muncul, jaksa singgung janji Anies tak pernah ditepati. Terkait dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir dan tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih Jakarta. Dari berita-berita yang beredar, KPK akan memastikan memanggil Anies untuk dimintai keterangan supaya jelas dan benderang. Ya, jadi saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa, tapi insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok pagi di kantor KPK. Bahkan Ferdinand Hutahian di dalam kicauannya memberikan tagar tangkap Anies Baswedan. Dari Formula E, pembelian lahan, hingga kasus DP rumah 0%. Ya semoga sajalah kasus pembelian lahan tersebut setelah ada klarifikasi atau keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa terang benderang dan supaya jelas dan tidak ada lagi pertanyaan publik. Ya semoga kasus-kasus seperti itu nanti bisa diungkap oleh KPK. Kita berharap kasus Munjul ini segera selesai dan semua pihak yang kemudian terlibat juga kemudian bisa diketahui dengan jelas, karena isu yang beredar juga tidak terlalu kondusif buat kita. Yang kedua, kalau kemudian tanah ini dikatakan ada urusannya dengan tanah untuk perumahan DP 0 rupiah, di dalam rapat Komisi B juga hal itu disampaikan bahwa sebagian lahan tersebut akan digunakan untuk DP 0 rupiah. JPNN.com Jakarta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai perbuatan eksekusi Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Youri Cornelis Pinontoan telah melukai banyak pihak karena menerima rasuah terkait penggandaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Akibat perbuatan Youri, jaksa menganggap program DP 0 rupiah yang menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terlaksana sesuai dengan janji. Perumda Saranajaya yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian dengan DP 0 rupiah yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI pada periode 2017 sampai 2022 ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut. Oleh karenanya adanya tindakan koruptif dari pengusaha atau mitra BUMD yang berkoalisi dengan oknum pejabat BUMD bukan saja telah merugikan keuangan negara, kata jaksa Takdir Suhan saat membacakan tuntutan terhadap Youri di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis 10 Februari. Selain merugikan negara, kata Takdir, perbuatan Youri dalam program tersebut secara luas berdampak kepada tidak terwujudnya tujuan kesejahteraan masyarakat. Sebab pengadaan tanah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Negara atau daerah telah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap perilaku koruptif dengan cara mengadili dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para pelaku dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata dia. Takdir juga menerangkan pihaknya merasa penting menerangkan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap Youri dan pihak-pihak yang terlibat. Jaksa menganggap perampasan harta kekayaan pelaku wajib dilakukan sebagai upaya pemulihan keuangan negara. Adanya penindakan tegas diharapkan menjadi upaya pencegahan dan shock terapi kepada pengusaha atau rekanan dan pejabat daerah agar tidak berperilaku koruptif dan mematuhi aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tegas dia.
Seperti diketahui, eksekusi Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinontoan dituntut hukuman penjara 6 tahun dan 8 bulan penjara. Yori juga diminta membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. JPU KPK menilai perbuatan eksekusi Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinontoan telah merugikan banyak pihak. Program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun disinggung dalam sidang. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini Yori melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Yori Cornelis Pinontoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diancam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, kata Jaksa KPK Takdir Suhan di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis 10 Februari. Anies puaskan warga Jakarta selama jadi gubernur. Pengamat politik, jika memang Pilpres akan cetak rekor sejarah. Terkini.id Jakarta. Hasil kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini dinilai mampu memuaskan harapan mayoritas warga ibu kota. Hal itu terlihat dari hasil survei lembaga Populi Center soal evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dan peta politik 2024 yang digelar 26 Januari sampai 1 Februari 2022 yang dirilis 9 Februari 2022. Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan Anies Baswedan, yakni mencapai 86%. Dilansir terkini.id via Tribun, pengamat politik Panggi Sarwicaniago melihat hasil survei itu sebagai hal yang wajar, sebab Jakarta bisa dianggap sebagai miniatur Indonesia.